Baik, langsung saja kita bahas untuk soal pertama, yaitu sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen vektor A pada sumbu X sebesar 6m dan vektor A pada sumbu Y sebesar 8 meter. Lalu ada vektor B juga, yaitu memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, di sini yang ditanyakan untuk yang A adalah tentukan resultan dari vektor A dan vektor B. Nah, untuk menentukan resultan dari vektor A dan vektor B sendiri, kita perlu mencari besar dari vektor B pada sumbu X dan vektor B pada sumbu Y. Karena apa? Karena resultan sendiri itu merupakan hasil dari jumlah atau total dari kedua vektor, baik dari vektor Z maupun vektor Y. Maka kita perlu menemukan vektor B pada sumbu X dan sumbu Y dengan rumus umumnya, yaitu F sama dengan F dikali cos theta. Cos theta sendiri di sini adalah sudut 30 derajat. Jadi tinggal kita masukkan untuk untuk F sendiri adalah panjang dari vektor B, yaitu 10 meter, dan cos 30 sendiri memiliki besar akar 3/2. Akar 3/2 atau sama aja dengan setengah akar 3. Jadi 10-nya dikalikan dengan setengah akar 3, dicoret 10 dibagi 2 jadi 5 akar 3. Lalu untuk mencari vektor B pada sumbu Y sendiri memiliki rumus umumnya, yaitu F dikali sin theta. Nah, ini tinggal dimasukkan lagi sin theta-nya 10 dikali sin 30. Sin 30 sendiri di sini bisa dilihat di tabel, sin 30 adalah setengah. Jadi 10 dikali setengah adalah 5 meter untuk panjangnya ya. Nah, untuk mencari resultan, kita sendirikan untuk resultan X, yaitu vektor AX ditambah vektor BX, yaitu 6 meter ditambah, akarnya kurang, ditambah 5 akar 3 meter. Lalu untuk resultan Y, yaitu vektor A pada sumbu Y ditambah vektor B pada sumbu Y, yaitu 8 meter ditambah 5 meter. Jadinya adalah 13 meter. Hasil dari total resultannya tadi adalah, kalau dihitung, adalah 14,66 I ditambah 13C. Nah, kenapa kalau misalnya ada yang tanya, kenapa kok ini ada I, ada C, itu apa sih fungsinya? Nah, ada I, ada C itu adalah sebagai penanda. Kalau vektor itu tuh kalau mau dijumlahkan itu tuh gak bisa kayak tambah-tambahan biasa. Nah, karena vektor sendiri itu kan punya arah masing-masing. Nah, jadi untuk membedakan apakah mereka ini memiliki arah yang sama atau sumbu yang sama, itu adalah diberi diberi I sama C. Nah, jadi ini kan kelihatan kalau misalnya gini, yang buat sumbu X dilambangkan oleh I dan buat yang sumbu Y dilambangkan oleh C. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal pertama, yaitu sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen vektor A pada sumbu X sebesar 6m dan vektor A pada sumbu Y sebesar 8 meter. Lalu ada vektor B juga, yaitu memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat. Lalu kita lanjutkan dengan yang B, yaitu ditanyakan besaran dan arah resultan dari vektor terhadap sumbu X. Nah, yang seperti kita ketahui, tadi kan kita udah mendapatkan resultan dari sumbu X dan Y yang di poin A. Nah, karena sekarang mencari besaran dan arahan, kita bisa mencari besaran dan arahan tersebut dengan hasil dari resultan yang didapat dari poin A tadi. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras karena komponen X dan Y sendiri itu merupakan segitiga siku-siku. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya resultan, yaitu akar dari resultan X kuadrat ditambah resultan Y kuadrat, yang hasilnya nanti jadi akar 14,66 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2, yang menghasilkan yaitu akar 383,92, atau kalau bisa dihitung itu jadinya adalah 19,59 meter atau 19,6 meter kalau dibulatkan. Karena hasil dari besar resultan yang udah ketemu, kita nyari yang kedua, yaitu arah dari resultan. Nah, arah resultan sendiri itu juga dapat dihitung pakai rumus Pythagoras juga terhadap sumbu X positif. Jadi dia pakai tangan. Kalau pakai tangan itu rumusnya kalau ingat adalah depan dibagi samping. Jadi untuk mencari tan alfa itu resultan Y dibagi oleh resultan X menghasilkan 13 dibagi 14,66. Jadinya adalah 0,8868. Kalau misalnya dibulatkan bisa 0,9 atau 1 juga boleh.
Jadi alfa sama dengan arctan dari 0,9 sama dengan 41,7 derajat. Nah, jadi untuk besar dan arah resultannya itu tadi itu adalah 19,59 atau 19,6 meter dan arahnya itu adalah 41,6 derajat dari sumbu X positif. Lalu kita lanjutkan dengan yang B, yaitu ditanyakan besaran dan arah resultan dari vektor terhadap sumbu X. Nah, yang seperti kita ketahui, tadi kan kita udah mendapatkan resultan dari sumbu X dan Y yang di poin A. Nah, karena sekarang mencari besaran dan arahan, kita bisa mencari besaran dan arahan tersebut dengan hasil dari resultan yang didapat dari poin A tadi. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras karena komponen X dan Y sendiri itu merupakan segitiga siku-siku. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya resultan, yaitu akar dari resultan X kuadrat ditambah resultan Y kuadrat, yang hasilnya nanti jadi akar 14,66 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2, yang menghasilkan yaitu akar 383,92, atau kalau bisa dihitung itu jadinya adalah. Nah, selanjutnya setelah pada nomor pertama tadi kita telah membahas tentang besaran vektor, di nomor 2 ini kita bergerak ke topik selanjutnya, yaitu gerak lurus. Yaitu gerak. Kalau buat di soal ini, lebih khususnya ini adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa begitu? Nah, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Diketahui sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, kalau ada percepatan tetap, itu berarti adalah termasuk GLBB. Kenapa nggak GLB? Kalau GLB itu nggak ada percepatan. Jadi kalau ada yang percepatan tapi tetap, itu masuknya adalah GLBB. Jadi dia berubah beraturan karena ada percepatan tapi percepatannya tetap. Nah, kita lanjutkan. Diketahui pada detik kedua mobil memiliki kecepatan sebanyak 4 meter per sekon. Lalu pada detik ke-6 kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah yang pertama, percepatan mobil. Nah, kalau untuk rumus percepatan itu diingat-ingat, untuk rumus percepatan adalah delta V, atau bisa kita sebutkan delta V itu adalah selisih dari kecepatan dibagi dengan selisih waktu. Rumusnya yaitu V2 dibagi V1, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Jadinya adalah 20 meter per sekon dikurangi dengan 4 meter per sekon dibagi 6 sekon dikurangi 2 sekon. Jadinya adalah 16 dibagi 4, yang menghasilkan bahwa percepatan mobilnya itu adalah 4 meter per sekon. Nah, selanjutnya setelah pada nomor pertama tadi kita telah membahas tentang besaran vektor, di nomor 2 ini kita bergerak ke topik selanjutnya, yaitu gerak lurus. Yaitu gerak. Kalau buat di soal ini, lebih khususnya ini adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa begitu? Nah, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Diketahui sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, kalau ada percepatan tetap, itu berarti adalah termasuk GLBB. Kenapa nggak GLB? Kalau GLB itu nggak ada percepatan. Jadi kalau ada yang percepatan tapi tetap, itu masuknya adalah GLBB. Jadi dia berubah beraturan karena ada percepatan tapi percepatannya tetap. Nah, kita lanjutkan. Diketahui pada detik kedua mobil memiliki kecepatan sebanyak 4 meter per sekon. Lalu pada detik ke-6 kecepatannya berubah menjadi 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah yang pertama, percepatan mobil. Nah, kalau untuk rumus percepatan itu diingat-ingat, untuk rumus percepatan adalah delta V, atau bisa kita sebutkan delta V itu adalah selisih dari kecepatan dibagi dengan selisih waktu. Rumusnya yaitu V2 dibagi V1, yaitu kecepatan. Lalu pada poin yang B, yang ditanyakan adalah hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Berarti yang dicari itu antara detik kedua, berarti 4 detik, sekitar 4 detik terakhir lah, istilahnya kayak gitu. Yang ditanyakan adalah jarak 4 detik terakhir yang dilintasi oleh mobil tersebut. Nah, untuk mencari jarak dari rumus GLBB, nah GLBB itu kan sebetulnya ada 3 rumus utama. Yang pertama itu buat nyari VT itu rumusnya V0 plus AT. Lalu ada untuk mencari jarak, yaitu S sama dengan S sama dengan VOT, V awal. Salah. Jadi kita belakang. Ya, lalu pada poin yang
Lalu pada yang poin kedua, poin B, soalnya yaitu hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Berarti kita mencari jarak atau S pada 4 detik terakhir yang dilewati oleh mobil tersebut. Nah, jarak yang ditempuh pada GLBB. Nah, GLBB sendiri itu kan sebetulnya mempunyai 3 rumus utama ya. Yang rumus utama ada 3. Yang pertama itu VT. VT itu caranya mencari V0 atau V awal ditambah A ditambah percepatan dikali waktu. Lalu untuk jarak sendiri rumusnya adalah V atau kecepatan awal dikali T lalu ditambahkan dengan setengah dari percepatan dan waktu dikuadratkan. Lalu ada satu lagi itu untuk mencari VT kuadrat atau kalau VT kuadrat itu kecepatan pada detik keberapa gitu. Nah, kita fokus untuk mencari jarak. Nah, udah saya sebutkan tadi untuk mencari jarak itu sendiri rumusnya adalah kecepatan awal dikalikan dengan waktu ditambah dengan setengah percepatan ditambah dengan setengah percepatan dikalikan waktu. Langsung muncul. Nah, ini nanti dimasukkan. Tadi diketahui bahwa kecepatan awalnya ini mobil memiliki kecepatan pada detik ke-6 jadi segini. Jadi kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon. Soalnya pada detik kedua. Jadi anggapannya itu waktunya pada awalnya itu mulanya itu adalah pada detik kedua ini. Banyak 4 meter dimasukkan dikali T. Nah, kenapa kok T-nya 4? Seperti tadi kan kita tuh mencarinya tuh dari antara detik kedua hingga detik ke-6. Jadi kita nggak mencari dari 0 sampai 6 gitu kan. Jadi yang kita perlukan tuh hanya dari detik keduanya. Jadi 6-nya dikurangi dengan 2. Jadi sama dengan 4 sekon. Lalu dikali dengan setengah, dikalikan dengan 4 meter per sekon. Ini adalah percepatannya. Tadi kita sudah menghitung percepatannya adalah 4 meter per sekon. Terus habis itu dikalikan lagi dengan waktu. Waktunya tadi 4 sekon dikuadratkan. 16 ditambah setengah. Nih. Jadinya kalau 4 dikuadratkan 16 ditambah 2 kali 16. Jadi hasil akhirnya adalah 48 meter. Jadi 48 meter adalah jarak mobil yang ditempuh dari detik kedua atau anggapannya adalah waktu awal hingga detik terakhirnya yaitu detik ke-6. Lalu untuk yang di nomor 3, kali ini kita membahas tentang hukum Newton yang untuk gerak. Lalu kita baca soalnya, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 10 Newton di atas permukaan kasar dengan koefisien gerak kinetik sebesar 0,2. Lalu kita disuruh menentukan percepatan balok. Nah, kita analisis dulu di sini. Diketahui ada masanya adalah 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 10 Newton. Ditarik dengan gayanya 50 Newton. Lalu kita di sini ada yang perlu digarisbawahi bahwa ada koefisien gesek kinetik sebesar 0,2. Nah, kenapa kok ada koefisien geser kinetik? Itu berarti si baloknya itu dia tuh kalau ada permukaan kasar, yang namanya permukaan kasar itu mesti ada gaya gesek kinetik. Jadi kalau misalnya ada soal permukaan kasar itu dia pasti ada koefisien geseknya karena dia nggak halus permukaannya. Lalu kembali di sini kita ada koefisien geseknya sebesar 0,2 dan gravitasinya 10 meter per sekon. Sebetulnya gravitasi itu ada dua ya. Yang satunya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Cuma di sini saya pakai 10 karena yang paling gampang. Tapi kalau misalnya biasanya ada keterangan di soalnya, kalian ikut dengan keterangan yang di soalnya aja. Ditanyakan ini adalah percepatan balok. Nah, kali ini kita memakai hukum Newton 2 di mana kita mencari resultan gaya. Kita tuh mencari percepatan, tapi menggunakan rumus resultan gaya untuk mencari percepatannya. Jadi resultan gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, di sini V atau usaha sama dengan massa dikalikan gravitasinya sama dengan usaha V, usahanya 10 kilo. 10 kilo dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat atau gravitasinya menghasilkan 100 N. Nah, kenapa kok di sini awalnya resultan gaya terus kok tiba-tiba jadi W atau usaha? Nah, karena kita itu kan si baloknya itu dia bergeraknya secara lurus, bergeraknya mendatar, bukan yang naik atau gimana lah. Jadi dia jadi si resultan gayanya itu besarnya sama dengan W atau usahanya ya. Nih, jadi gaya sama dengan usaha sama dengan 100 Newton. Lalu di sini kita menghitung gaya geseknya. Gaya gesek, cara untuk menghitung gaya gesek yaitu kita kalikan koefisien gesek dengan si usahanya, yaitu 0,2 dikalikan dengan 100 Newton ditemukan 20 Newton. Ini resultan gayanya jadi sama dengan si gaya dikurangi dengan gaya gesek. Jadi si resultan gayanya sama dengan 50 Newton dikurangi dengan 20 Newton sama dengan 30 Newton.
Nah, si 30 Newtonnya tadi itu dimasukkan lagi ke dalam si rumus hukum Newton 2, yaitu resultan gesek sama dengan massa dikali percepatan. Jadi 30 sama dengan 10 kilo atau massanya dikalikan dengan A. 30-nya jadi pindah ruas. 10-nya jadi pindah ruas ke kiri, 30 dibagi dengan 10 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kecepatan baloknya diketahui adalah 3 meter per sekon kuadrat. Lalu, karena tadi sudah membahas nomor 3 yang A, sekarang kita bergerak ke poin B. Nah, di poin B adalah hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 menit jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Nah, di sini berarti kita dapat data baru nih. Kita nggak terlalu berkaitan dengan yang data sebelumnya. Maksudnya? Nah, karena tadi kita sudah selesai membahas yang poin A untuk nomor 3, sekarang kita lanjut ke poin B. Kita baca soalnya, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 menit jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Nah, di sini kita berarti menggunakan rumus GLBP kembali ya, karena kita menghitung jarak lagi dan data yang kita peroleh juga baru. Kita nggak seberapa bergantung dengan data sebelumnya ya. Yang ditanya adalah jarak, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kalau misalnya rumus jarak sendiri dalam GLBP adalah kecepatan awal dikalikan dengan waktu ditambah setengah dikalikan percepatan dikalikan waktu kuadrat. Kita lihat di sini, kita identifikasi di B ada waktunya tuh udah dicantumkan 5 menit, dan di sini ada dari keadaan diam. Kalau yang mulai bergerak dari keadaan diam berarti dia V0 atau V awalnya adalah 0 karena dia keadaannya diam ya. Ya, tadi kecepatan yang kita sudah hitung di poin A, ketemunya tadi adalah 3 meter per sekon kuadrat. Di tadi rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu ditambah setengah percepatan dikalikan waktu kuadrat. Nah, sini kecepatan awalnya adalah 0, masukkan dikalikan 5. Semua yang dikalikan 0 sama dengan 0. Setengah dikalikan 15. Setengah dikalikan 3 dikalikan 25 karena dikuadratkan. Jadi sama dengan 75 dibagi 2 sama dengan 37 meter. Nah, jadi sudah ketemu jarak yang ditempuh balok dalam waktu 5 detik saja dalam kondisi awal yang diam, yaitu adalah 37,5 meter. Karena tadi sudah membahas nomor 3 yang A, sekarang kita bergerak ke poin B. Nah, di poin B adalah hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 menit jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Nah, di sini berarti kita dapat data baru nih. Kita nggak terlalu berkaitan dengan yang data sebelumnya. Nah, karena tadi kita sudah selesai membahas yang poin A untuk nomor 3, sekarang kita lanjut ke poin B. Kita baca soalnya, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 menit jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Nah, di sini kita berarti menggunakan rumus GLBP kembali ya, karena kita menghitung jarak lagi dan data yang kita peroleh juga baru. Kita nggak seberapa bergantung dengan data sebelumnya ya. Yang ditanya adalah jarak, seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu selanjutnya nomor 4, kita membahas tentang bab usaha dan energi. Nah, apa sih itu usaha? Usaha itu adalah energi yang disalurkan lewat gaya. Jadi itulah istilahnya ya. Jadi, lalu sekarang kita pindah ke nomor 4. Nah, nomor 4 sendiri soalnya itu bertemakan usaha dan energi. Nah, usaha sendiri itu apa sih? Usaha itu adalah energi yang ditransfer oleh gaya. Nah, dan ini kita pada nomor 4 kita akan menerapkan rumus-rumus tentang usaha dan energi ya. Kita baca soalnya, sebuah benda bermassa 5 kg bergerak di sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Kemudian benda didorong oleh gaya konstan 20 Newton sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. Sekarang yang poin A, kita disuruh hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. Berarti kalau usaha itu biasanya dilambangkan dengan W. Di sini diketahui bahwa masanya, di sini ada massa 5 kg, lalu ada kecepatan awal atau V0 yaitu 2 meter per sekon. Lalu gaya konstan berarti F-nya sama dengan 20 N, sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. Berarti panjang lintasannya atau S-nya 8 meter.
Lalu kita di sini adalah yang ditanyakan adalah W atau usahanya. Nah, karena si gayanya ini kan dia didorong. Berarti kalau didorong itu dia itu gaya dorong itu searah dengan perpindahannya. Kita dorong ke kanan, barangnya juga pindahnya ke kanan, kita dorong ke kiri, barangnya juga pindah ke kiri. Gitu ya. Jadi si antara gaya dan hasilnya barangnya itu pindah tuh sama searah gitu. Jadi kalau buat rumusnya itu sederhana ya, soalnya ini masih awal. Jadi yang pernah kita kerjakan tadi di nomor sebelumnya yaitu W sama dengan F kali S. F itu adalah gaya, S itu adalah jarak. Kita masukkan di sini, F-nya ada 20 dan jaraknya adalah 8 meter. Dikalikan jadi 160 Joule. Nah, Joule itu adalah satuannya usaha ya. Lalu selanjutnya nomor 4, kita membahas tentang bab usaha dan energi. Nah, apa sih itu usaha? Usaha itu adalah energi. Usaha itu adalah energi yang disalurkan lewat gaya. Jadi itulah istilahnya ya. Jadi, lalu sekarang kita pindah ke nomor 4. Nah, nomor 4 sendiri soalnya itu bertemakan. Nah, karena tadi kita udah selesai menghitung nomor 4 yang poin A, sekarang kita teruskan ke poin B, yaitu tentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Berarti yang kita cari adalah kecepatan akhir atau VT. Nah, jadi kita analisis dulu. Di sini ada massa 10 kilo. Nah, ini baru benar. Diulang yuk. Udah ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas nomor 4 yang poin A, sekarang kita dan tadi sudah menemukan jawabannya yaitu 160 Joule ya untuk usaha. Nah, sekarang kita lanjut yang ke B, kita disuruh untuk menentukan kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. Yang dicari adalah kecepatan akhir, berarti adalah VT ya. Nah, ini berarti kan kita mencari energi kinetik. Kita mencari energi kinetik akhirnya biar dapat kecepatan akhirnya. Nah, caranya gimana? Berarti kita pakai rumus usaha total. Jadi kita pakai W total sama dengan delta energi kinetik. Nah, delta ini adalah istilahnya adalah selisihnya ya dari energi kinetik yang terakhir, energi kinetik akhir, sama dikurangin energi kinetik awal. Nah, energi kinetik sendiri rumusnya adalah setengah M dikali V kuadrat akhir. Ini maksudnya V kuadrat akhir itu adalah VT ya, dikurangi setengah kali M kali V 0 kuadrat atau V awal, kecepatan awal. Nah, di sini kita nyari energi kinetik awalnya. Kita masukin di sini karena kita sendiri cuman tahu dengan kecepatan awalnya doang ya. Jadi kita nggak bisa nyari si energi kinetik akhirnya. Jadi kita pakai yang awal dulu. Setengah dikali masanya 5 kilo dan kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Dikalikan berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10 Joule. Nah, ini dimasukkan si 160 Joule-nya. Tadi si 160 Joule itu dapatnya dari hitungannya yang poin A. Ini poin A kan hitung usaha yang dilakukan terhadap benda. Nah, ini usaha dimasukin 160 Joule, terus si energi kinetik akhirnya dikurangin 10 Joule, nanti dia pindah ruas ke sini, ke sebelah kiri. Jadi jadi ditambahin, maaf. Ini kan minus, kalau pindah ruas jadi plus, jadi 170 Joule energi akhirnya. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Ini belum selesai ya tadi energi kinetik akhir. Soalnya kita kan yang dicarikan kecepatan akhir. Nah, si energi kinetik akhirnya kita masukkan ke sini 170 sama dengan setengah dikali 5 kilo massa ini tadi sama dengan V kuadrat akhir. Ini emang gak diisi, soalnya ini yang dicari ya. Jadi sama dengan V kuadrat akhir. Nah, si
2-nya ini dipindah ke sini, yang bagi jadi kali. Jadi 2 dikali 170 per 5 kilo. Nih, yang kali kalau dipindah ke kiri jadi bagi. Jadi 340 dibagi 5 sama dengan 68 meter persegi dibagi sekon kuadrat. Nah, jangan lupa ini tadi kan masih kecepatannya tuh masih VT kuadrat. Jadi kita diakar dulu 68 ya. 68 kalau diakar jadi 8,25 meter per sekon. Lalu di sini kita di nomor terakhir akan membahas momentum dan tumbukan. Nah, ini adalah topik tentang kekekalan. Karena di soal ini kita analisis bareng-bareng sebuah balok A bermasa 4 kilo bergerak dengan V0-nya yaitu 10 meter per sekon ke arah balok B yang diam. Berarti kalau diam berarti si V0-nya balok B atau kecepatan awalnya balok B adalah 0 meter per sekon dan bermasa 6 kilo. Masanya balok B adalah 6 kilo. Ini setelah tumbukan kedua balok menyatu dan bergerak bersama. Nah, berarti kalau menyatu atau bergerak bersama itu berarti mereka itu nggak mengalami tumbukan penting sama sekali, dia nggak mantul gitu loh. Biasanya kalau tumbukan kan dung gitu kan, tapi ini nggak, dia langsung dia menyatu dan bergerak bersama. Di sini kita suruh menentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. Berarti kita nyari VT. Nah, di sini kita analisis masa yang balok A adalah 4 kilo, kecepatan awalnya si balok A adalah 10 meter per sekon, masa yang balok B-nya adalah 6 kilo, dan kecepatan balok B-nya adalah 0 meter per sekon karena dia tadi diam kan. Yang dicari adalah kecepatan akhirnya. Nah, ini berarti kita di sini pakai rumus momentum. Nah, ini kenapa kok si momentum awal itu sama dengan momentum akhir? Karena kita pakai hukum kekekalan momentum. Berarti adalah total momentum awal sebelum tumbukan sama sesudah tumbukan tuh sama. Nah, ini kita cara rumusnya dari momentum sendiri yaitu massa dikali kecepatannya awal sama massa B dikali kecepatan awalnya B. Jadi sama dengan massa A tambah massa B dikali kecepatan akhir. Kita masukkan si masanya 4 kilo, kecepatannya 10, masanya B6, kecepatannya 0, sama dengan 10 kilo dikali V akhir. Tadi nyari V akhirnya kan ya, nanti ini dipindah luas. Ininya maksudnya dipindah luas. Jadi 40 kilo meter per sekon ditambah 0 sama dengan 10 kilo kali kecepatan akhir, ini dipindah luas jadi dibagi. Nah, sama dengan 4 meter per sekon buat kecepatan akhirnya. Lalu di sini kita di nomor terakhir akan membahas momentum dan tumbukan. Nah, ini adalah topik tentang kekekalan. Karena di soal ini kita analisis bareng-bareng sebuah balok A bermasa 4 kilo bergerak dengan V0-nya yaitu 10 meter per sekon ke arah balok B yang diam. Berarti kalau diam berarti si V0-nya. Nah, ini yang di poin B yang terakhir kita disuruh untuk menghitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Nah, karena ini tumbukannya itu nggak penting sama sekali, ini bisa dilihat di keterangan di soal. Nah, ini kedua balok menyatu dan bergerak bersamaan, berarti mereka kan nggak penting ya. Nah, kita harus berarti di antara pas tumbukannya itu kemungkinan jelasnya itu sebagian energi itu berubah menjadi yang lain, entah itu panas atau suara atau lain-lainnya. Nah, makanya itu kita perlu menghitung energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Nah, dengan rumusnya yaitu delta energi kinetik. Berarti energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Nggak masuk. Nih, energi kinetik yang hilang itu mencarinya adalah energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Nah, tadi udah ada rumusnya sebelum soal yang sebelumnya. Energi kinetik itu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat ditambah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Ini A, ini B. Ini sama-sama awal. Terus kita masukkan angkanya. Untuk yang masanya balok A 4 kilo sama kecepatan awalnya 10 meter per sekon kuadrat, terus ditambah 0 karena si balok B itu awalnya diam. Ini kenapa nggak diterusin, soalnya semua yang dikali dengan 0 pasti hasilnya 0 ya. Terus habis itu 2 dikali 100
sama dengan 200. Kenapa kok tiba-tiba jadi 100? Jadi soalnya 4-nya dicoret sama 2, jadinya tinggal 2, terus 10-nya kan dikuadratin, jadinya 2 kali 100 sama dengan 200 Joule. Nah, berarti energinya itu kita udah ketemu si kecepatan akhirnya sama dengan 4 meter per sekon. Tadi kita nyari apa? Kita nyari energi kinetik akhir. Nah, energi kinetik akhir kita masukin nih rumusnya. Tadi si massa A tambah massa B kan 10 kilo ya. Si massa A-nya 4 kilo, si massa B-nya adalah 6 kilo, 6 tambah 4, 10. Jadi setengah dikali 10 dikali V kuadrat akhir. V akhirnya berapa? 4 M per S. Jadi setengah dikali 10 dikali 4 M kuadrat. 4 dikuadratin 16. Jadi ini 10-nya dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 5 kali 16 sama dengan 80 Joule. Nih, terus habis itu kalau sudah, kan kita tadi nyari energi kinetik yang hilang, itu energi kinetik awal dikurangin energi kinetik akhir. Jadi si energi kinetik awalnya dimasukin. Macet. Energi kinetik awalnya itu dimasukin, jadi 200. Ini tadi 200 dikurangin dengan 80, jadinya seberapa? 120 Joule. Ini maaf teh, macet. Ya udah, sekian ya. Terima kasih.